Masih di Mata 4, kita kulik mata politik. Oke, hari ini Mata 4 akan ngulik mata politik. Hari ini saya bareng Bu Dewan, Bu Yeni Kristianti. Apa kabar, Bu? Kabar baik. Baik. Oke, langsung aja ya kita kenalan sama Bu Dewan. Bu, Bu Dewan di PSI dari tahun berapa, Bu? Kebetulan saya dibilang kecemplung ini masuk politik. Oh gitu. Yang sebenarnya kita nggak punya rencana untuk masuk politik, ya alhamdulillah ada kesempatan. Jadi saya diajak oleh kakak saya. Tadinya jadi kakak dulu nih. Kakak dulu menjadi anggota PSI, kader di Bekasi, di kota Bekasi. Oke. Jadi saya di situ ikut dan kemudian kebetulan memang udah masa kan itu tahun 2022. Jadi memang lagi masa dekatnya sama pemilihan periode yang baru kan, gitu. Jadi sekalian diajak, sekalian aja nih masuk coba gitu. Jadi ya disitulah saya baru terjun ya mau nggak mau. Jadi karena udah kita jadi kader dan memang PSI ini adalah partai yang baru, anak muda, jadi saya juga tertarik juga, ya sudah kenapa enggak juga untuk mencoba. Oke. Dan alhamdulillah periode ini adalah periode pertama saya untuk menjadi anggota DPRD. Jadi masuk langsung jadi ya. Masuk langsung jadi. Ya itu kadarullah ya adanya. Gitu. Tapi sebelumnya belum di partai lain atau gimana? Belum pernah sama sekali. Belum pernah sama sekali. Pernah. Jadi benar-benar pertama kali banget masuk politik. Tapi berorganisasi sebelumnya di kampus atau di sekolah gitu? Kalau organisasi saya kebetulan ada. Jadi dari tahun 2019 itu saya kan masuk sebagai pendiri dari Ikatan Alumni SMA saya. Gitu. Jadi itu berlanjut menjadi ketua Ikatan Alumni Pecinta Alam SMA saya juga. Jadi dari situ berarti memang partai nggak jauh beda lah. Itu organisasi, bedanya kan satu organisasi kemasyarakatan, yang satu organisasi politik. Gitu. Jadi ya dasarnya dari situ juga sih. Iya, tapi luar biasa juga ya warga Bekasi baru nyoba, itu pun ditawarin sama kakak. Iya. Langsung jadi lagi. Langsung jadi. Tapi pas awal-awalnya lo gimana, Bu? Ya kan harus turun cari suara gitu kan? Ya. Saya itu kan tipikal orang yang bukan nggak mau gitu ya, cuman nggak pernah tampil gitu. Tapi memang saya dasarnya adalah orang yang suka bergaul, suka bermasyarakat gitu. Jadi paling kan bedanya kalau kampanye itu hanya sebatas bicara ke masyarakat ya. Tapi terjun ke masyarakatnya saya seneng gitu. Jadi pada saat kampanye itu saya seperti ngejalanin hobi saya aja. Ketemu teman-teman, jadi saya berpikir ketemu teman-teman, ketemu masyarakat, yang apa yang bisa kita bantu ya memang kita bantu. Cuma itu aja sih sebenarnya kampanyenya. Nah, cuman kan memang saya juga dapat kabar nih, Ibu nih jarang dipublish, padahal sering juga turun ke lapangan. Itu benar, Bu. Jadi sering nongkrong sama masyarakat, sering ngobrol, dengar aspirasi kayak gitu. Gimana tuh, Bu? Jadi saya ngambil kalau di masa kedewanan saya ya, itu kan memang kita dipadatin dengan kunjungan kerja dengan perjalanan dinas. Jadi saya mengambil sela-sela waktu sepulang atau setelah sebelum kepergian. Nah, saya memang seneng kalau zaman Jokowi kata belusukan ya. Belusukan. Saya memang demen seperti itu. Karena kalau saya melihat dengan mata kepala itu saya bisa lebih dapat gitu, lebih feel gitu bagaimana kita memperjuangkan. Kalau misalnya cuma dengar dari baca dari berita atau dari orang kan kita nggak real gitu. Pasti ada tambah kurangnya lah gitu kan. Tapi dengan terjun ke masyarakat langsung, ke tempatnya langsung, kita benar-benar bisa mendengar aspirasi masyarakat. Nah ini sekarang Bu Dewan di DPRD Kota Bekasi di komisi berapa, Bu? Komisi 2. Komisi 2? Komisi 2, pembangunan. Itu membawahi apa aja, Bu? Pembangunan dan lingkungan hidup. Termasuk Dinas Perhubungan, ketahanan pangan juga masuk ke kami. Gitu, ketahanan pangan. Nah sekarang yang dijalanin tugasnya di komisi 2 ngapain aja? Biar masyarakat Kota Bekasi juga tahu nih.
Ya, saya alhamdulillah lagi menjadi wakil ketua dari Komisi 2 di bidang pembangunan dan infrastruktur. Wakil Dan ketua. Wakil ketua. Komisi 2. Ya, Padahal baru masuk nih periode pertama nih. Baru ya itu dia tuh kata apa? Yang namanya kun fayakun ya kayak gitu ya. Kalau Allah udah punya mau ya udah gitu. Nah, yang kita jalankan sekarang ini di Komisi 2 memang kita banyak menerima keluhan dari masyarakat, terutama kan mengenai infrastruktur dan jalan sebenarnya macet segala gitu, rusak dan memang semuanya sih udah berjalan dengan baik. Apa yang menjadi aduan dari masyarakat ya alhamdulillah kita bisa menemukan dengan diskusi bersama ya, bersama OPD. Jadi ada jalan keluarnya. Ya alhamdulillah selama perjalanan dengan Komisi 2 hasilnya baik. Hasilnya baik. Tapi ada pengalaman gak sih Bu? Karena kan ini baru pertama nyalon gitu ya. Terus ini bicara komisinya komisi infrastruktur lagi kan. Itu ada pengalaman gak sih? Saya kan sebelum di DPRD, sebelum mencalonkan diri memang kan saya bekerjanya menjadi di konsultan. Pengadaan tanah untuk jalan tol Kementerian PUPR. Dari tahun 2012 saya di berarti sudah ada basic ya. Sudah ada basic ya. Paling enggak, apalagi kan kalau pengadaan tanah kan hubungannya banyak instansi gitu kan. Apalagi pengadaan tanah. Pengadaan tanah kan itu dari segi hukum kepemilikan tanahnya. Terus juga dengan pemerintah kotanya. Kan banyak sinergi yang harus kita lalui. Apalagi nanti setelah jadi jalan tolnya pun juga nggak hanya sebatas jadi barang, tapi ada lagi pekerjaan yang lain tuh adalah pengesahan dari sertifikasi dari tanah yang kita beli dari warga gitu. Jadi dapat semua lah kalau di Kementerian PUPR. Pelajaran. Berarti secara pengalaman sejalan lah ya. Nah, sekarang nih biar warga Kota Bekasi juga tahu pembangunan di Kota Bekasi ini kira-kira kedepannya seperti apa Bu? Kalau untuk dari anggota Dewan sendiri? Kalau yang saya lihat sih positif ya. Dengan adanya kekurangan juga gitu ya. Tapi kan kita kembali lagi wali kota kita kan baru. Jadi wali kota yang meneruskan pekerjaan dari wali kota yang sebelumnya, kebijakan. Dan kalau yang saya lihat kan pembangunan sekarang juga ya alhamdulillah lumayan. Kayak ada lapangan Candrabaga yang memang ada ruang terbuka untuk masyarakat yang memang itu dibutuhkan sebenarnya untuk masyarakat. Nah, yang jadi masukan saya adalah bagaimana caranya atau apa yang akan dilakukan oleh pemerintah kota supaya tidak ada kritik dulu gitu, tidak ada keluhan dulu, baru dikerjakan. Contohnya adalah kayak jalan tuh jangan nunggu banjir dulu baru dibetulin. Kalau bisa kan sebelum ada hujan itu jalanan udah rapi dulu. Gitu. Jadi dan terutama memang kalau di Bekasi ini yang saya lihat kan saluran air ya. Jalan dibetulin sebagus apapun, kalau saluran airnya tidak dirapihkan juga percuma juga. Jalan banyak kerusakan karena itu airnya genang gitu kan. Nah itu baiknya memang ditinjau juga muasalnya gitu. Jadi kalau bisa nih diperbaikinya dari hulunya dulu. Permasalahan apa di awal. Setelah itu kan memang nanti akan pembangunan berjalannya dengan lebih smooth ya, lebih bagus. Tapi kalau secara bicara pembangunan berarti kan secara infrastruktur tata kota gitu ya. Kalau menurut Bu Dewan sendiri, apakah tata kota di Kota Bekasi ini udah sesuai atau bagaimana? Menurut saya sih enggak ya, tumpang tindih, banyak tumpang tindih. Karena yang saya tahu juga kayaknya banyak permasalahan pembangunan yang pembangunan gedung komersil yang atau masih terpusat gitu ya? Betul, secara ketahuan tidak berada di titik yang seharusnya. Kan ada zona-zona kan? Ada zona-zona. Gitu, sepertinya gitu. Tapi memang kita harus lihat dulu. Gitu. Nah, itu juga masih dirapihin juga itu. Mana zona yang memang sebenarnya buat pemukiman komersil. Dan kalau memang itu tidak pada tempatnya ya harus disesuaikan.
Gitu. Oke. Nah, sekarang kegiatan Bu Dewan sendiri setiap hari ngapain aja Bu, kalau boleh tahu? Kegiatan saya, saya selain pedin ya, kalau nggak ada pedin kita rapat. Jadi rapat komisi. Rapat komisi itu memang kita coba jadwalkan setiap hari Senin dan Kamis. Itu sebelum kita berangkat pedin yang berikutnya gitu. Ya kalau nggak ada nih ya paling saya itu ke konstituen, ke warga tempat ngumpul, terusnya ke kader-kader saya, kader-kader partai. Dan kebetulan kan memang PSI ini baru dua suara, baru dua kursi. Kursi di dapil 1 dan dapil 5. Nah saya juga harus memikirkan dapil yang lain supaya insya Allah ya di periode berikut bisa 5 gitu, 5 kursi gitu. Jadi saya membantu teman-teman kader juga untuk kalau memang ada keluhan di wilayahnya, walaupun nggak ada dewan dari PSI, ya coba yang ada kita berdayakan, kita manfaatkan. Kan DPRD juga kita punya teman-teman di dapil ya, bisa kita minta bantuan di situ. Gitu. Oke. Bu, ini kan baru jadi anggota Dewan DPRD Kota Bekasi nih. Boleh sedikit cerita nggak untuk warga Bekasi, pengalaman Ibu kan pertama menjadi anggota Dewan, yang kedua seorang perempuan gitu kan, sulit nggak sih ngatur waktu untuk keluarga, untuk diri sendiri, untuk warga Kota Bekasi, apalagi ini bicara infrastruktur, lihat jalan turun langsung, Ibu juga seneng kumpul-kumpul sama warga. Nah, boleh ceritain nggak sih Bu, susahnya bagi waktu atau memang ada sesuatu apa gitu? Kalau untuk ternyata capek juga ya jadi anggota dewan kan gitu. Kalau ngatur waktu sih sebenarnya nggak sulit ya gitu buat saya gitu, karena bang saya kan biasa jalan gitu, jadi kita udah tahu timingnya gitu. Cuma ya ada rasa bersalah aja sama keluarga kadang-kadang kan, karena kan waktunya full banget gitu ya. Nah itu maksudnya. Nah paling di situ tuh saya ada rasa bersalah sama anak-anak gitu kan. Yang biasanya kita suka ada me time-nya lah gitu, family time gitu. Ya sekarang jadi berkurang. Hari Minggu juga kadang kerja ya Bu? Kadang kerja. Kayak kemarin aja, ini mau kemana lagi? Saya kadang tuh sampai rumah tuh jam 12 malam. Jam 12? Iya, jam 12 malam kayak kemarin. Ya suka ngebagi gitu, jam segini. Itu kayak so sibuk sih, cuman kan gimana juga, mereka mungkin cuman kepengen ngobrol. Gitu, kepuasan mereka aja sebenarnya, bisa ngobrol. Gitu. Sebenarnya warga juga dibilang minta banyak juga enggak. Mereka hanya butuh kita hadir, kita ada, buat mereka udah satu kepuasan sebenarnya. Gitu. Berarti memang tadi bagi waktu untuk keluarga, untuk anak-anak udah mulai berkurang ya, tapi mau nggak mau ya Bu ya? Iya, dinikmatin lah ya. Paling kita ngasih pengertian sama anak-anak ya. Gitu. Oke, yang terakhir mungkin pesan untuk warga Kota Bekasi dari Bu Yeni, Bu Dewan, silakan. Jadi cepat masuk. Oh iya. Dari ulang. Oke, yang terakhir mungkin pesan untuk warga Kota Bekasi dari Bu Dewan, Bu Yeni, silakan Bu. Saya hanya berpesan kepada warga Kota Bekasi untuk menjaga kekompakan aja, menghindari isu-isu apalagi masalah agama, intoleransi itu segala, yang kita menjaga keharmonisan kebersamaan aja gitu. Karena untuk menjadi kota yang kuat, kota yang besar, itu semua berawal dari warga itu sendiri. Itu. Oke, terima kasih. Sehat selalu Bu Dewan. Semoga waktunya untuk keluarga juga aman ya Bu ya. Amin. Buat masyarakat juga tetap ya tercover lah istilahnya, aspirasi dan lain-lain gitu ya. Doain aja sehat